Ya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait tema qa'atul muhadharah. Nah, ini yang saya sebut dengan qa'atul muhadharah. Yang teman-teman lihat di layar monitor teman-teman adalah sebuah kondisi atau sebuah eh, apa namanya? Kesempatan ini seperti kalau saya agak melihat tempat kalau ada turun ke bawah gini kayak lebih ke bioskop ya teman-teman. Iya nggak? Gitu ya, kayak bioskop gitu. Tapi ini adalah biasanya auditorium. Nah, biasanya auditorium. Kalau di Malang itu biasanya setiap gedung ada namanya auditorium. Nah, auditorium itu biasanya kita gunakan kalau ada seminar-seminar, baik seminar nasional, seminar internasional, atau kuliah umum biasa. Misalnya kayak saya mau ngajar 4 kelas sekaligus kan butuh ruang kelas yang lebih besar. Maka biasanya kita pinjam auditorium begitu. Bentuknya sama seperti ini. Jadi dosen ada di bawah, kemudian mahasiswa naik-naik ke atas begitu. Jadi dari depan sampai ke belakang semuanya terlihat begitu. Mau duduk yang di paling depan sampai yang di paling belakang semuanya terlihat jelas begitu ya. Nah, di sini kondisi seperti ini di ceritanya ini adalah sedang ada seminar, teman-teman, yang dilakukan oleh seorang dokter terkait dengan tema bahaya merokok. Begitu ya. Kurang lebih kondisinya seperti itu. Kita masuk ke sesi yang pertama yaitu sesi istima, teman-teman. Di sini sesi istima. Yang pertama ada sebuah percakapan ini antara Ahmad dan Salim ya. Ahmad dan Salim mereka sedang berada di sebuah ruang kelas begitu dan akhirnya mereka melakukan percakapan. Kata Ahmad, hadhihi qa'atul muhadharah. Hadhihi qa'atul muhadharat. Ini adalah ruang perkuliahan. Ini adalah ruang perkuliahan. Kemudian kata Salim, innaha qa'atun wasi'atun. Ada yang tahu apa artinya qa'atun wasi'atun? Ada yang tahu? Ini adalah ruangan yang luas. Masya Allah, betul. Ini adalah ruangan yang luas. Wa maqa'iduha murihatun. Dan maqa'idun adalah jamak dari maq'adun atau bangku. Jadi bangkunya ada banyak ya. Dan bangku-bangkunya nyaman. Selanjutnya, wa fiha mukayyifun. Mukayyif adalah pendingin ruangan. Dan di dalamnya terdapat pendingin ruangan. Wasatairu jamilatun. Satair adalah jamak dari sitarotun. Artinya adalah gorden. Dan gordennya bagus. Coba saya ulangi. Jadi Salim memperhatikan ruang perkuliahannya, kemudian ngomong, innaha qa'atun wasi'atun, bahwasanya ruangan ini luas. Wa maqa'iduha murihatun, dan bangku-bangkunya nyaman. Wa fiha mukayyifun, dan di dalamnya terdapat pendingin ruangan. Wasata irun jamilatun, dan gordennya bagus. Oke, sekarang saya coba tanya, apa artinya qa'atun wasi'atun? Ruangan yang luas. Ruangan yang luas. Yang lain, apa artinya qa'atun wasi'atun? Ruangan yang luas. Ruangan yang luas. Ruangan yang luas. Kemudian yang kedua, apa artinya maqa'idun murihatun? Apa artinya? Bangkunya sangat nyaman. Bangkunya sangat banyak. Bangkunya jamak, berarti bangku-bangkunya nyaman. Gitu ya. Apa artinya tadi maqa'idun murihatun? Bangku-bangkunya nyaman. Bangku-bangkunya nyaman. Nah, terima kasih. Kemudian apa artinya mukayyifun?
Pendingin ruangan, AC. Betul, terima kasih. Kemudian terakhir, wasata irun jamilatun. Apa artinya? Jendela atau horden yang indah. Apa yang lain? Gordennya? Gorden yang bagus. Gordennya bagus. Oke ya, sampai sini oke ya, kita lanjut. Wa fiha kadzalika maktabun. Dan di dalamnya juga terdapat meja. Wa hasubun. Apa kemarin hasub udah dapat ya? Hasub apa hasub? Penghapus. Hasubun. Ayo. Kemarin udah dapat loh kosakata hasub. Apa? Ada yang tahu? Komputer, Bu. Tuh, komputer. Apa artinya hasub? Komputer. Kemudian wa aklamun. Aklamun ini adalah bentuk jamak dari kolamun. Artinya adalah pulpen. Jadi kalau aklamun artinya pulpen. Wa sabburotun. Sabburotun artinya papan tulis. Wa masahah. Wa masahah, masahatun artinya adalah penghapus. Ya, jadi wa fiha kadzalika maktabun wa hasubun wa aqlamun wa sabburatun wa masahat. Artinya, dan di dalamnya juga terdapat meja dan komputer dan pulpen dan papan tulis, dan penghapus. Oke, sekarang saya mau nanya. Saya bilang bahasa Indonesianya, teman-teman sebutkan bahasa Arabnya ya. Apa bahasa Arabnya komputer? Hasubun. Hasubun. Nih, apa bahasa Arabnya komputer? Hasubun. Hasubun. Pakai sin, bukan pakai sya. Hasubun. Ulangi, apa bahasa Arabnya komputer? Hasubun. Oke, betul, terima kasih. Selanjutnya, apa bahasa Arabnya penghapus? Wa masahah. Wa masahatun. Gimana cara bacanya? Masahah, ada tasdidnya. Gimana? Masahah. Masa. Apa bahasa Arabnya penghapus? Masahah. Saha. Hanya pendek. Masahah. Kemudian, apa bahasa Arabnya meja? Maktabun. Taknya pendek. Jadi, maktabun. Oke. Selanjutnya, apa bahasa Arabnya pulpen? Aklamun. Aklamun. Baik. Terakhir, apa bahasa Arabnya papan tulis? Sabun. Ingat ya, ingat. Saya minta teman-teman untuk biasakan melafalkan kosakata bahasa Arab sesuai dengan tulisannya. Jadi ketika teman-teman menulis nanti tidak ada kesalahan. Kalau papan tulis itu bahasa Arabnya adalah sabburotun. Baknya tasydid. Sabburotun. Gitu ya. Oke, lanjut ke kalimat yang keempat. Ini Salim lagi yang ngomong. Hadhihi qa'atun murihatun. Ini adalah ruangan yang nyaman. Tusyajji'u 'ala dirasati. Membuat semangat untuk belajar. Jadi, murihah artinya adalah nyaman. Tusyajji'u artinya membuat semangat, gitu ya, menjadikan kita semangat begitu. Alat dirasati untuk belajar. Jadi artinya hadhihi qa'atun murihatun tusyajji'u alat dirasah adalah ruangan ini sangat nyaman
membuat kita semangat untuk belajar. Ya. Oke. Apa tadi artinya murihah? Nyaman. Nyaman. Nyaman, Bu. Ma makna tusyajji'? Nyaman. Apa artinya tusyajji'? Semangat. Semangat. Artinya dirasah. Dirasah. Belajar. Belajar. Oke. Kita lanjut ke kalimat yang terakhir. Innaha kadzalika wa faqqakallahu ilal liqa. Bahwa Ahmad ini setuju sama pernyataannya Salim sebelumnya. Ya, saya juga seperti itu. Intinya Ahmad juga merasa sangat nyaman di ruang perkuliahan tersebut. Wafaqakallah, semoga Allah memberikan petunjuk begitu. Ilal liqa ini adalah bentuk al-wada atau salam perpisahan. Ya, sampai jumpa. Oke, untuk tema yang istimak nih sampai sini teman-teman, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Guna ke soal, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, jawabnya gimana? Yo, kemarin udah diajarin belum? Udah diajarin belum? Gimana jawabnya? Kalau ditanya huna ke soal, gimana cara jawabnya? Fahina. Huna ke soal, gimana cara jawabnya? La. Maaf. Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, jawabnya maafi. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, biasanya misalnya ana gitu ya. Begitu. Kemudian kalau saya tanya fahim tuh, gimana jawabnya? Fahimna. Fahimna kalau kalian sudah paham. Tapi kalau kalian belum paham, kalian jawabnya lama. Bisa? Coba saya ulangi. Hunaka soal. Maafi. Kemudian kalau saya tanya fahimtum? Fahimna. Baik ya. Kemudian kita lanjut lagi ke slide yang nomor tadi. Ternyata dari tadi saya nggak bisa ngelihat ada yang minta di admit untuk ke Zoom karena nggak ada notifikasinya. Oke, kita lanjut ke yang mufrodat ya. Kita lanjut yang ke mufrodat. Sesi yang kedua yaitu mufrodat. Untuk materi ketiga, kosakatanya ada kurang lebih 8. Ini sudah saya rangkumkan di sini. Yang pertama ada qa'atun, artinya ruang atau aula. Satair artinya gorden. Saburah artinya papan tulis. Muhadaratun artinya pertemuan. Maktabun artinya meja. Qalamun artinya pulpen. Maqa'idun artinya bangku. Masahatun artinya penghapus. Oke, coba teman-teman sambil ngelihat monitor ya. Saya bahasa Arabnya, teman-teman bahasa Indonesianya. Bisa? Bisa. Nah, Bisa. Qa'atun. Ruang atau aula. Tatairun. Gorden. Saburotun. Papan tulis. Muhadaratun. Pertemuan. Maktabun. Meja. Qalamun. Pulpen. Maqa'idun. Bangku. Sahatun. Penghapus. Balik. Saya bahasa Indonesianya, kalian bahasa Arabnya ya. Oke. Penghapus.
Masa. Bangku. Mako. Pulpen. Kolam. Meja. Tabun. Pertemuan. Papan tulis. Gordin. Ruangan atau aula. Oke. Pertemuan pertama ada 7 kosakata, pertemuan kedua ada 7 kosakata, pertemuan ketiga ada 8 kosakata. Jadi totalnya kalian sudah punya berapa? 22 kosakata. Oke ya. Silahkan teman-teman evaluasi sudah berapa kosakata yang dihafal dan berapa kosakata yang belum dihafal. Oke, kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu adalah sesi tentang al-anmat wat tarokib. Al-anmat wat tarokib. Al-anmat wat tarokib atau tata bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan asmaul istifham. Ini sama seperti pertemuan pertama, mohon maaf yang mic-nya tidak di mute, tolong di mute karena suaranya mengganggu. Oke, terima kasih. Sama seperti pertemuan pertama, kalau pertemuan pertama kita membahas kata tanya yaitu ma dan man. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Saya ulangi, ma itu digunakan untuk menanyakan sesuatu hal yang tidak berakal, sedangkan man untuk menanyakan sesuatu hal yang berakal, seperti manusia. Jadi, kata tanya yang ketiga yaitu mata. Mata di sini pengertiannya adalah mata lisuali aniz zaman. Digunakan untuk menanyakan suatu hal yang berkaitan dengan waktu. Misal, contohnya, mata zurtas Saudiyah. Kapan kamu mengunjungi Saudi? Nah, berarti kapan di sini yang ditanyakan adalah waktu. Nah, jawabannya qabla syahri. 1 bulan yang lalu. Nah, di sini mata teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman ingin menanyakan suatu hal yang berkaitan dengan waktu. Kemudian yang kedua, aina. Aina lisuali anil makan. Aina digunakan untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan tempat. Oke ya, mata untuk menanyakan waktu, aina untuk menanyakan tempat. Misal, contoh, ainal kitabu, di mana buku? Yang ditanyakan adalah tempatnya. Jawabannya, fil haqibati, di dalam tas. Oke, sampai sini teman-teman apakah sudah paham terkait penggunaan asmaul istifham ma dan aina? Sudah paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Kita ingin menanyakan suatu hal yang berkaitan dengan tempat, kita menggunakan apa? Aina. Aina. Kalau waktu, Mata. menanyakan suatu hal yang tidak berakal, pakainya Ma. Kalau untuk menanyakan sesuatu hal, suatu yang berakal, Man. Sekarang saya tanya, mata dipakai untuk menanyakan apa? Waktu. Ma digunakan untuk menanyakan apa?
Menanyakan waktu. Ma untuk yang tidak berakal. Berakal. Atau aina untuk siapa? Untuk apa? Aina. Menanyakan tempat. Empat. Tempat. Man. Untuk yang mana? Untuk sesuatu yang Untuk sesuatu yang berakal atau manusia. Kita lanjut ya. Untuk tarokib, al-anmat wa tarokib, fahimtum? Fahimna. Fahimna. Maka soal Mafi. Mafi. nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke sesi yang keempat, teman-teman. Di sini adalah sesi tentang qiraah atau bacaan. Di sini ada sebuah teks yang berkaitan dengan qaatul muhadharah juga. Di sini saya bacakan qaatul muhadharati maqaiduha murihatun fiha mukayyifun tusyajji'u 'ala dirasati. Artinya, ruang pelajar atau ruang pertemuan itu bangku-bangkunya nyaman. Di dalamnya terdapat pendingin ruangan, menjadikan kita semangat untuk belajar. Oke, silakan siapa yang berani untuk membaca kemudian diartikan. Siapa yang berani? Silakan. Qa'atul muhadharati Muhadharati maqa'iduha. Qa'atul muhadharati maqa'iduha murihatun. Fiha mukayyifun. Tusyajji'u 'ala dirasati. Artinya, ruangan pertemuan ini sangat nyaman. Di dalamnya terdapat pendingin ruangan dan dapat menambah kita semangat belajar. Maqaiduha murihatun apa? Bangku-bangkunya sangat nyaman. Oke. Baru fiha mukayyifun. Di dalamnya terdapat pendingin ruangan atau AC. Membuat kita semangat dalam belajar. Oke, terima kasih Mbak Husnul. Jadi kita kembali lagi, ini adalah banyak kosakata yang sudah didapat tadi ya. Qa'atul muhadharah gitu, ruang pertemuan gitu ya. Maqaidun jamak dari maq'adun, artinya bangku-bangku. Murihatun artinya nyaman. Fiha mukayyifun, di dalamnya terdapat mukayyif, pendingin ruangan. Tusyajji'u, menjadikan kita semangat. Alat dirasati, untuk belajar. Bisa difahami ya teksnya ya? Oke, kita lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu adalah sesi menulis atau al-kitabah. Nah, di sini ada 2 gambar, teman-teman. Sama seperti biasa, kalau waktunya sesi menulis, maka kalian perlu sudah menginstal atau sudah mendownload Arabic Keyboard ya, Arabic Keyboard. Kemudian nanti teman-teman bisa klik di kolom yang kosong ini, begitu. Contohnya, misalnya yang pertama. Ini ada yaktubul muallimu ala. Guru itu menulis di atas apa ini? Sudah ada gambarnya ya, teman-teman. Ada gambar apa ini? Oke, papan tulis. Tadi apa bahasa Arabnya papan tulis? Rotun. Tinggal ditulis di sini. Kemudian gambar yang kedua. Titik al-baiti jamilatun. Rumah cantik. Berarti ini ada gambar apa, teman-teman?
Gorden. Gorden. Jadi apa berarti artinya gorden? Syatair. Sata. Berarti satairul baiti jamilatun. Gordennya rumah itu indah atau bagus. Ya. Oke. Sudah selesai ini untuk materi hari ini.